Duk Engine, atau kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu mesin bangsawan. Mesin ini pertama kali dibuat pada tahun 1993 dan diaplikasikan di sebuah roda 4 di tahun 1999. Dilengkapi dengan mesin 5 silinder berkapasitas 3.0 liter, 3 spark plug dengan sistem 4 langkah, yang mana piston ini bekerja dengan cara berputar, yang sepintas pasti bikin kawan-kawan bingung dengan cara kerjanya. Tenang aja, kita juga awalnya gitu kok, sama-sama bingung dengan sistem kerjanya. Tapi setelah beberapa bulan bekerja keras melakukan penelitian dan berobservasi mengenai sistem kerjanya, akhirnya kita bisa paham juga nih kan. Tapi sebelum masuk ke sistem kerjanya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan mesin ini. Karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak hobi, dan tak hobi tak akan diulik. Pastinya kayak gitu kan. Jadi kita mulai berkenalan terlebih dahulu dengan mesin yang satu ini. Duk Engine atau si mesin bangsawan ini, atau juga yang dikenal dengan sebutan mesin gentong, merupakan salah satu mesin dari keluarga axial engine yang pertama kali ditemukan di tahun 1911. Mengapa bisa disebut sebagai mesin gentong atau barrel? Pasti banyak yang bisa menebak dari bentuk mesinnya yang kembung seperti wadah penampungan tersebut. Namun yang membedakan mesin Duk Engine dan juga mesin pembakaran dalam pada umumnya ada di bagian pistonnya yang bergerak mengikuti porosnya kan. Dan mengapa dari tadi di layar kita ini muncul terus Rambo sang legend? Alasannya karena mesin aksial sendiri adalah mesin yang awal mulanya digunakan untuk keperluan militer, yang mana bentuk gentong dan cara kerja aksial yang dapat mengirit tempat menjadikan mesin ini sangat cocok dipasangkan di ranjau gerak atau rudal sebagai mesin penggeraknya. Loh kok bang, masa mesin pembakaran dalam bisa bekerja di bawah air tanpa adanya udara? Gampang kan? Untuk membuat mesin pembakaran dalam dapat bekerja di bawah air, caranya gampang. Kita hanya perlu memberikan bahan bakar khusus yang memiliki kandungan oksigen. Tujuannya agar bahan bakar tersebut bisa bereaksi tanpa adanya udara dari atmosfer. Nanti deh, kita bikin video khususnya tentang relasi antara Duk Engine ini dan juga persenjataan militer. Karena kalau kita jelasin di video ini, videonya bakal panjang sekali untuk durasinya kan. Tapi walaupun ada hubungan dengan persenjataan yang identik dalam tanda kutip, banyak juga loh orang-orang yang menilai kalau Duk Engine ini mesin gagal, dikarenakan mekanisme kerjanya yang tidak dapat mengkonversi daya yang dihasilkan piston dengan sempurna. Itu menurut orang-orang ya. Menurut kita mesin ini sebenarnya masih punya potensinya sendiri kan. Hanya saja media pengaplikasiannya saja yang belum ditemukan atau belum pas. Karena kenyataannya mesin ini masih terus dikembangkan hingga saat ini. Dan kalau emang benar konsep ini adalah konsep mesin yang gagal, indikatornya simpel kok, yaitu berhentinya perusahaan yang mengembangkan Duk Engine. Jadi sekarang kita tunggu aja sampai datang masanya. Dan untuk kawan-kawan yang penasaran dengan part-part apa aja sih yang dibutuhkan Duk Engine, dan juga seperti apa kira-kira sistem kerjanya, sekarang kita langsung bahas aja dari part-partnya terlebih dahulu. Secara garis besar, untuk part-part mesin Duk ini punya konstruksi yang lebih simpel kan, jika dibandingkan dengan mesin 4 stroke yang banyak beredar saat ini. Hal ini dikarenakan tidak diperlukannya komponen cylinder head yang begitu kompleks. Untuk part-partnya ini, yang pertama terdiri dari flywheels tentunya, yang berfungsi menyimpan momen inersia dan juga siap untuk mengalirkan energi putaran tersebut menuju perangkat transmisi. Lalu yang kedua terdapat shaft yang berfungsi menopang hampir semua komponen-komponen internalnya kan. Lalu terdapat crankshaft yang terbagi menjadi dua. Kita nggak tahu nama pastinya, kita nggak dapetin nama-nama partnya. Crankshaft yang pertama adalah crankshaft yang berfungsi mengantarkan energi putar menuju flywheels. Yang dimana kalau kita perhatikan, konsepnya ini terlihat seperti orang yang sedang melakukan tari piring. Dan crankshaft yang kedua adalah crankshaft yang berfungsi sebagai poros yang menerima daya dari setiap pistonnya. Biar gampang kita memahaminya, kita sebut saja crankshaft 1 dan crankshaft 2 ya kan. Lalu lanjut yang hampir terlewat, yang seharusnya kita bahas terlebih dahulu adalah crankcase, di mana crankcase ini terbagi menjadi 3 part terpisah,
crankcase depan, tengah, dan belakang. Selanjutnya balik lagi ke jeruan mesin, terdapat cross joint yang menghubungkan setiap piston menuju crankshaft 2. Lalu piston arm atau piston rod atau emang-emang bengkel biasa memanggilnya dengan sebutan stang seher. Yang mana jika kita perhatikan, stangnya ini punya bentuk yang sedikit berbeda di bagian kakinya kan. Lalu yang selanjutnya terdapat piston atau sehernya sendiri. Part selanjutnya setelah seher atau piston dan juga semua ringnya adalah silinder block. Yang mana silinder blocknya ini ditempatkan di dalam crankcase dan juga dapat berotasi secara aksial atau mengikuti sumbu crankshaftnya. Lalu part yang selanjutnya komponen cylinder head yang terbagi menjadi dua part saja. Yang pertama sebagai cover untuk setiap cylinder block, dan yang kedua yang memiliki ukuran masif sebagai penghubung jalur intake, exhaust, dan juga spark plug. Dimana kedua komponen ini dibuat terpisah untuk memastikan kompresi tidak bocor menuju crankshaft saat terjadi keausan, dan juga memudahkan untuk mengganti part-part ini jika sudah habis masa pakainya. Dan kurang lebih seperti itulah untuk part-part yang digunakan di Duke engine ini. Ada juga part-part pengapian seperti coil, filter udara, dan komponen-komponen exhaust nggak kita modeling ya kan? Karena lumayan makan waktu juga untuk modeling komponen-komponen itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sistem kerjanya. Pada keadaan mesin sudah beroperasi, seperti biasa, pada posisi piston yang paling jauh dari crankshaftnya, kita akan panggil dengan sebutan TMA atau titik mati atas. Karena istilah ini yang paling sering dipakai di jenis mesin reciprocating atau dikenal juga dengan mesin bolak-balik gun. Pada langkah pertama, piston akan bergerak dari TMA menuju TMB untuk melakukan langkah hisap atau intake. Namun, bersama dengan itu, silinder blok juga akan berputar berlawanan arah dengan crankshaftnya. Lalu setelah piston mencapai TMB, seiring dengan berputarnya silinder blok, maka setelah itu piston akan bergerak kembali menuju TMA hingga lubang silinder head menemui lubang spark plug, atau langkah ini dikenal dengan langkah kompresi. Lanjut, setelah spark plug memercikan api, maka akan terjadi ekspansi yang mendorong piston kembali lagi menuju TMB. Note, langkah ini adalah langkah ekspansi ya kan? Bersama dengan itu, energi yang dihasilkan akan tersalurkan menuju crankshaft 2, menuju crankshaft 1, terus melalui shaft hingga tersimpan di komponen flywheels. Dan energi yang tersimpan di flywheels ini akan disalurkan menuju komponen transmisi, dan sebagian laginya akan digunakan untuk mengulangi setiap siklus dayanya. Dan seperti yang bisa kita lihat, pada bagian silinder head terdapat 3 buah spark plug atau busi yang menjadi identifikasi kalau setiap satu kali putaran silinder blok akan menghasilkan 3 kali daya pada kelima piston tersebut. Dan selain itu, kalau kita perhatikan dengan seksama, putaran pada crankshaft dan juga silinder blok selain punya arah putar yang berbeda, keduanya juga punya kecepatan putar yang berbeda loh kan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan timing siklus daya yang pas dengan rasio putar 5:1, yaitu 5 kali putaran crankshaft akan menghasilkan 1 kali putaran silinder blok. Dan kalau rasio putarannya ini dirubah, maka jelas posisi piston, TMA, dan juga TMB-nya tidak akan bertemu dengan lubang intake, proses ignition, dan juga proses exhaust yang pas. Karena setiap pistonnya akan mengalami ekspansi sebanyak 3 kali di setiap putaran silinder bloknya kan. Dan kalaupun bisa bertemu dengan 3 langkah itu, sudut crankshaftnya belum tentu pas, dikarenakan setiap langkah ekspansi itu harus berada di posisi crankshaft 1 yang pas, agar energi tersebut dapat dikonversi menjadi energi putar dan disalurkan menuju flywheels. Dan dengan sistem kerja seperti ini, maka kelima piston akan bekerja secara simultan atau bergantian menghadapi 3 jalur exhaust, intake, dan 3 spark plug ini. Nah, kurang lebih seperti itulah sistem kerja dari Duke engine. Sekarang kita akan tinjau. Wajar banyak ahli-ahli yang bilang kalau mesin ini adalah mesin yang gagal. Dalam artian bukan tidak berfungsi ya kan, tapi efisiensi thermal dan juga power yang dihasilkan masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam pada umumnya. Karena sejatinya mesin bisa dianggap berhasil jika punya kelebihannya tersendiri.
Bang, kan mesin Look punya ukuran yang compact terus minim getaran juga. Itu bukannya kelebihan, Bang? Ini kasih mesin bisa dibilang sukses, bukan itu aja kan. Mulai dari biaya risetnya yang besar atau enggak, riset ini kan banyak yang harus ditinjau. Mulai dari konstruksi dan juga durabilitasnya, efisiensi thermal, proses assembly, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk bikin suku cadangnya, yang tentunya suku cadang di Duke Engine ini tidak umum. Dan masih banyak lagi faktor lainnya. Belum lagi ditambah regulasi-regulasi yang semakin ketat, terutama masalah Euro dunia. Dan kalau kita lihat keunggulannya seperti compactnya tadi, mesin listrik itu udah jadi juaranya kan. Tinggal masalah kapasitas baterainya aja yang menjadi faktor penentu. Kalau masalah minim getaran, ya jelas mesin listrik yang enggak mengandalkan energi ledak jauh lebih senyap dan hening, yang pastinya hampir tidak ada getaran kan. Nah, kalau kita tinjau dari segi performa, jelas dengan kapasitas 3 liter seperti mesin Look, mesin yang dipakai di kendaraan sekarang tuh punya power yang gede-gede kan. Sekarang kita lihat dengan kapasitas tersebut, Duke dapat menghasilkan output power sebesar 215 horsepower. Lumayan besar. Tapi kalau kita lihat mesin motor atau mobil sekarang, ZX14 dengan kapasitas 1400 cc punya tenaga 207 horsepower. Wow, power yang hampir sama dengan Duke Engine dengan kapasitas setengahnya aja kan. Dan untuk mesin 3 liter yang udah pernah kita bahas, kita ambil aja 2JZ yang merupakan mesin tahun 1990-an yang dapat menghasilkan output daya sebesar 280 horsepower. Mesin tahun 90-an aja udah punya power sebesar itu kan. Sedangkan kalau adu irit, udah nggak usah dibahas lagi kayaknya. Mesin diesel jadul aja kayak mobil operasional kita, secara biaya operasional udah hampir serasa bawa motor Matic. Serius kan? Dicoba aja. Jadi wajar kalau banyak orang yang bilang mesin ini gagal. Karena menurut kita belum ada tempat khusus yang membuat mesin Duke benar-benar terlihat unggul. Kalau kita lihat sih, ini karena power yang dihasilkan itu tidak dapat dikonversi secara maksimal menjadi energi putar. Dikarenakan bentuk cranksetnya yang seperti itu, yang bekerja seperti orang yang sedang melakukan tari piring. Yang dimana berbeloknya arus daya ini sangat-sangat mempengaruhi output power di bagian flywheelsnya. Hal ini bisa dibuktikan dari teknologi Blue Core dan juga ESP, di mana dengan merubah sedikit sudut piston, maka mesin bisa mendapatkan peningkatan performa. Tapi kita sendiri sih nggak mau bilang kalau mesin ini mesin gagal, karena selama masih ada engineers yang rela mengorbankan pikiran, waktu dan biaya, menurut kita mesin ini masih memiliki secercah harapan. Oke, kita rasa cukup sekian untuk video kali ini. Untuk kawan-kawan yang ingin menambahkan atau tahu nama-nama part dari mesin Duke ini, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Begitu juga untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya Muhammad Karir, and thanks for watching. Di akhir video kita mau ikut promosi nih. Jadi kita sekarang buka online shop dengan harga yang terjangkau dan murah banget. Yang jelas harganya itu cocok untuk kawan-kawan kalau mau jadi reseller. Dan kemungkinan kita bakalan produksi juga baju-baju untuk merchandise untuk channel FT Share dengan bahan berkualitas premium 30S Cotton Combat yang harganya nggak akan sampai 50 ribuan. Jadi ditunggu aja kan. Dan kita usahakan juga untuk sediain item-item lainnya dengan harga tangan pertama tentunya, yang jelas masih bisa untuk dijual lagi. Dan untuk kawan-kawan yang mau support channel kita, kawan-kawan juga bisa berdonasi di Saweria supaya kita bisa ajak orang lain untuk bikin konten 3D dan upload lebih sering lagi. Tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan sekali lagi terima kasih sudah menonton.